Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kita tepuk tangan buat para tim Presiden Worship kan? Ya, sangat luar biasa ya. Senang sekali dengan anak-anak muda. Sebagian ada sedikit bukan tua ya, umur sedang gitu ya. Luar biasa ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus melalui hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Ginanjar bersama dengan istri, dengan pengurus ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kedua kalinya. Amin. Ini hal yang luar biasa dan saya pasti senang ya. Kenapa? Kalau ada waktu pasti saya senang karena kami senang membangun sebuah hubungan. Amin. Ya, hidup ini sementara, jadi kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama. Amin. Hari ini saya akan khotbah sesuai dengan apa yang menjadi tema keluarga besar di BIP Tani di tempat ini, khususnya bulan September tentang healthy finansial ya, keuangan yang sehat dan diberkati. Keuangan yang sehat dan diberkati. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keuangan sehat dan diberkati. Kalau ini sudah minggu ketiga, berarti selama 2 minggu saudara telah mendengar banyak hal. Nah, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Jadi jangan dipikir yang puasa hanya gembala saudara karena dia kurus, tidak ya. Saya gemuk pun juga puasa saudara. Ya, jadi tidak identik kalau orang puasa itu kurus ya, jangan berpikir begitu ya. Jadi kalau gemuk itu rakus, banyak makan. Ya, soal rakus tidak, tapi banyak makan iya. Ya, nggak mungkin kalau nggak banyak makan gemuk ya saudara. Haleluya. Nah, bagian yang pertama yang ingin saya sharingkan adalah tentang berkat datangnya dari Tuhan. Nah, soal sehat, kalau tubuh sehat ya kita tahu, tapi kalau keuangan sehat seperti apa ya kita ngobrol-ngobrol saja. Dan saya doa Tuhan gerakkan hal ini, bagian yang pertama yang saudara harus pahami. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambainya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 justru memberikan sebuah informasi yang sangat luar biasa untuk membalas ya sebuah pemahaman dan pengertian yang benar tentang berkat itu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, perhatikan, ini sehat betul. Amin. Ini uang yang sehat itu uang yang seperti ini. Alkitab begitu jelas bahwa berkat Tuhan itu yang harus menjadi pola pikir orang Kristen. Orang Kristen tidak diizinkan apa-apa itu karena kita, karena usaha kita, karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Jadi kalau saudara berpikir begitu, walaupun saudara punya uang banyak, itu uangmu nggak sehat. Karena itu di atasnya kutuk. Karena orang yang merasa bahwa dia nggak perlu Tuhan, nggak perlu Tuhan hadir di dalam setiap usaha dan pekerjaannya, walaupun dia punya uang banyak. Alkitab begitu tegas dan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas jadi. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pantesan Alkitab katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau begitu, betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sampai-sampai dalam pengajarannya di bukit, Yesus berkata, kenapa kamu khawatir? Aku tahu kok
Semua itu dicari bangsa-bangsa. Apa? Sandang, pangan, apa? Coba lihat burung di udara. Coba lihat bunga bakung. Memang indah, memang luar biasa. Itu dicari kok semua bangsa-bangsa. Tapi kamu, nah beda. Konsepnya itu hanya bonus. Itu hanya tambahan. Maka kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu hanya ditambahkan. Jadi yang prioritas itu Tuhan. Amin. Bukan uang. Amin. Tapi uang akan jadi sehat kalau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Nah gitu. Kita harus ingat sekali lagi, seandainya kita melihat tetangga kita, teman dan sahabat kita, dia gak cinta Tuhan, dia gak ke gereja, dia gak mengenal Tuhan, kok duitnya lebih banyak daripada kita ya. Wah, dia parkir mobil aja bisa 4 tuh, sampai bertengkar sama tetangga karena gak punya garasi. Ya, ada yang sampai seperti itu. Tapi saya kasih tahu, kekristenan cara berpikirnya bukan seperti itu. Kekristenan cara berpikirnya itu adalah Tuhan di atas segalanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas hidup kita. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Maka kenapa kita sampai saya lihat di situ ya strategi gereja, doa dan puasa. Yes, amin. Itu benar. Kalau kekristenan kita tanpa mengandalkan Tuhan, saya kasih tahu apa yang kau pegang hari ini. Apapun itu kalau tanpa Tuhan tutup. Artinya gak berkenan. Artinya membawa kesialan. Artinya membawa keburukan. Tapi seberapapun yang engkau pegang, seberapapun engkau yang engkau punya, karena engkau sedang mencari Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau cinta dengan Tuhan, engkau tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Justru itulah keuangan berkat yang sehat dalam hidup saudara. Untuk itu jadikanlah Tuhan andalan hidupmu. Jangan menjadi putus asa, jangan menjadi kecewa kalau keuangan kita sepertinya menurut saudara gak sehat. Kalau analogi saya sehat itu berarti gak cukup. Analogi saya gak sehat itu berarti saudara mau makan aja gak ada. Analogi saya gak sehat itu saudara mau bayar kontrakan gak punya uang. Itu analogi saya. Tapi kalau sehat memang kita dicukupkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan kalau kita dicukupkan Tuhan, saya kasih tahu sekali lagi, itu semua karena Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya. Kaya tidak identik berapa banyak engkau punya duit. Enggak pernah seperti itu dalam konsep Alkitab. Kalau saudara melihat mulai perjanjian baru, Yesus itu kaya, Paulus itu kaya, Rasul-Rasul itu kaya, tapi tidak diidentik dengan berapa banyaknya mobil, tidak berapa banyaknya rumah. Bukan. Tapi berapa hebatnya penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Itulah orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau pastikan kita semua harus mencari dahulu kerajaan Tuhan. Tiap pagi sujud menyembah, baca firman setiap hari. Jangan tinggalin Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Hidup dengan segala penyertaan dan anugerah. Tapi kalau kau nggak andalkan Tuhan, nggak prioritaskan Tuhan, sepertinya kerja sukses sepertinya. Tapi itu bukan, itu kutuk tanda kutip. Konsep Alkitab, orang yang ngandalin kekuatannya sendiri, itu kutuk. Apalagi sampai menjauh dari Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalin Tuhan, gara-gara yang dicari bangsa-bangsa itu. Wow. Kita awas gitu, hati-hati itu, sepertinya nikmat, tapi akhirnya bahaya. Tengok kiri kanan, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang keuangan yang sehat dan diberkati, itu bicara tentang kerja keras dan cerdas. Saya mau ngobrol ini karena ini penting. Jadi ketika kita sudah Tuhan menjadi prioritas hidup kita, kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau keuangan kita mau sehat, kalau keuangan kita mau diberkati, maka kerja keras dan cerdas. Katakan bersama-sama, kerja keras dan cerdas. 2, 3. Kerja keras dan cerdas. Ini menjadi penting karena minta maaf. Ya,
Ya, selalu Tuhan Yesus juga memberi pengajaran. Kau boleh tulus, tapi juga cerdik. Harus seperti itu, saudara. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kita nggak boleh tulus ya baik aja, tapi kurang pintar nggak boleh. Cerdik itu lihai, nggak boleh. Jadi seimbang saja. Jadi kalau Tuhan katakan memang seperti itu ya, kita harus belajar seperti itu. Jadi nggak boleh kita banyak doa saja terus nggak kerja, nggak boleh juga. Tapi atau kerja terus kita tapi nggak kreatif di zaman sekarang. Maka saya lihat ibadah yang inspiratif. Kalau saudara lihat di situ yang inspiratif dan artinya yang kita itu di dalam alam pikiran kita dan hati kita seimbang. Jadi antara hati dan pikiran itu seimbang. Jadi kita harus seperti itu orang Kristen. Orang Kristen minta maaf, tidak ada rumusnya meminta-minta, nggak ada. Jadi walaupun miskin tanda kutip, versi kita yang mengatakan miskin karena mungkin kita kurang, tapi anak Tuhan nggak pernah meminta-minta, dia hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Berikutnya Tuhan kasih tangan, Tuhan kasih kaki, Tuhan kasih tubuh yang sehat untuk kerja. Tapi kerja juga kerja dengan cerdas, kreatif, inovatif. Harus seperti itu, saudara ya. Harus seperti itu, ya. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu belum kenal saya dengan dekat. Kalau tapi gembala saudara, ya itu tidak hanya kenal dekat, kami itu hopeng. Ya. Itu seperti mata uang, ya. Gak bisa dibelah, gitu ya. Nanti bahkan kita ada program bersama bulan Oktober, ya. Bapak Ibu gembala saudara dengan saya akan buat seminar di Banjarnegara. Kami akan memberkati yang daftar hari ini per hari ini 50 gereja. Jadi 50 gereja ya. Targetnya karena hotelnya hanya 60 kamar, jadi kami akhirnya dapat target 58 gembala. Jadi kita seminar untuk gembala. Saya tidak pernah membuat seminar buat jemaat ya. Saya yakin kalau gembalanya baik itu nanti jemaatnya baik. Tapi kalau gembalanya amburadul ya udah jangan ditanya. Nah saya punya beban itu dan kami akan belajar untuk jadi satu tim. Ini baru tahun ini pastor saudara kami ajak bersama karena saya sudah lakukan 7 tahun ke daerah-daerah bukan kota-kota ya. Terakhir kami di Cilacap itu ada 68 gereja. Cuma ini di Banjarnegara kotanya kecil rupa-rupanya. Ya di Banjarnegara itu Jawa Tengah, saudara, Purwokerto ke arah timur. Ya sekarang puji Tuhan ya bupatinya ditangkap KPK. Puji Tuhan ya. Karena ternyata saya dengar dia tinggal di Tuhan. Gitu ya. Itu saudara ya sudahlah, itu semua udah politik ya. Tapi tadi akan seperti itu. Jadi kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Saya orang yang kerja keras dan kerja cerdas. Ketika gereja masih kecil, pastor saudara udah tahu itu, kami berdua harus kerja. Karena gereja masih kecil, jemaat bukan nggak bisa mencukupi, sebenarnya bisa mencukupkan, cuma ya memang bendahara ngasihnya seperti itu kepada saya. Tapi kan saya punya anak, punya apa? Nah, apa yang saya lakukan? Kerja keras. Pagi-pagi Allahu Akbar subuh. Apa yang saya lakukan dengan istri? Bangun pagi, ngapain? Ke Cipulir. Ngapain Pak Pendeta? Cari dagangan baju. Opung saya tahu itu ya, di belakang itu ada opung saya. Opung Rosdina Tanjung itu tahu persis ya. Kenapa? Sudah itu saya nanti jam 6 sudah sampai rumah. Sudah itu jam 7 udah saya pakai apa bagi-bagi ke guru-guru sekolah minggu, bagi jualin, pokoknya begitulah. Singkat cerita jam 9 saya sudah di kantor gereja dengan pastor saudara itu. Kami berdua yang besuk, kunjungan apa pokoknya cari jiwa sebanyak-banyaknya tiap hari. Nanti malam saya kerja lagi. Dulu belum ada konser. Jadi kita pendeta aja kerja keras, apalagi saudara. Yang memang tujuannya tanda kutip selain pagi sudah cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, siangnya 20 anggap aja efektif 8 sampai 10 jam bagi saudara harus bekerja. Katakan amin. Itu supaya uang sehat. Kita minta maaf, nggak boleh diajar minta-minta. Jangan. Kalau nggak sangat terpaksa, yang benar begini ya versi saya. Kalau ini versi saya. Kalau cuma kurang,
saudara nggak perlu meminta. Gereja yang harus sudah tahu itu dan langsung kasih saja. Karena kita tidak diajar oleh Tuhan mental minta-minta. Kita itu diajar Tuhan selalu mentalnya memberi. Amen. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita tahu, oh jemaat ini nggak ada, udah pengurus langsung sigap. Udah nggak usah apa, kirim beras lah, kirim indomie. Jangan sampai jemaat itu rasa malu atau rasa nggak enak sampai mau gereja. Kesian. Orang Kristen sudah bisa bayangkan kalau ada orang Kristen datang ke gereja terus minta-minta di gereja. Versi saya itu kesian. Jangan, saudara. Amen. Maka pengurus, para hamba Tuhan, ya siapapun tahu bahwa jemaat memang kurang, langsung tolong menolong. Kalau Alkitab katakan tolong menolong, itu ada. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Itu firman seperti itu, jelas dan tegas. Tapi kalau firman nggak ada, datanglah ke gereja dan minta-mintalah apa yang di gereja. Nggak ada begitu, saudara. Ya, supaya apa? Mental kita, mindset kita sudah diubah. Bahwa mindset kita adalah memberkati, memberi, Amen. memberkati, memberi. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita harus kerja keras, tapi juga kerja cerdas, belajar terus. Sekarang ini kan banyak pekerja kerja tidak harus kerja keras, itu tidak harus pakai otot ya, pakai otak juga ya. Jadi sekarang ada online lah, ada apa macam-macam itu sudah bisa menggunakan. Saya udah jadul ya, kita ini udah berumur, tapi yang muda-muda itu lebih kreatif. Ya, handphone saya ini mahal ya, Vivo ya, saudara, mahal banget ya. Dibanding iPhone itu murahan ya. Karena kredit tuh mereka, ada kan begitu, kredit, nyicil. Kalau saya kan cash ya. Ya, jadi kita itu bisa gunakan kalau yang muda-muda ini di banyak aplikasi di handphone. Kreatif. Jangan berkata Pak Pendeta, aku nggak bisa, Pak Pendeta. Yang tua-tua, contohnya saya, harus juga kreatif. Apa saja di rumah yang kalau rumahnya di pinggir jalan atau apa kan, bukalah usaha apa kek, jual bensin kek, jual kue kek. Ya orang-orang Tionghoa atau orang apa biasa buat kue-kue itu enak banget, saudara. Yang orang Jawa buatlah pepes lek, buatlah gorengan lah, yang enak-enak lah, pecel lah. Nggak ada istilah Pak Pendeta, aku nggak punya duit. Jangan begitu. Itu minta maaf, itu bukan mental kerajaan. Kita anak raja, katakan amin. Mental kita, mindset kita adalah kerja keras, kerja keras. Kalau saudara lihat gambar itu, coba bedain. Satunya barang yang sama, berat yang sama, ukuran yang sama. Yang satu didorong pakai roda, tapi yang satu dipagul. ya jelas capek kan itu yang magul, saudara. Ya, jangan, kita harus minta Tuhan hikmat, bahasanya Salomo, kepandaian, kecerdasan. Wajib. Anak Tuhan gak boleh bodoh. Katakan amin. Kalau engkau mau sehat keuanganmu, engkau harus pintar. Wajib itu. Kerja harus juga kerja pintar. Nah, saya senang dengan istilah pengkhotbah itu. Kenapa? Karena ini dibandingkan dengan dunia orang mati. Jadi sebelum kamu mati, dia istilahkan itu ternyata ada makna tersirat, opportunity, kesempatan dan peluang. Ini kairosnya Tuhan kalau kamu masih hidup. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang. Kemana engkau akan pergi? Jadi mumpung masih hidup inilah kesempatan untuk kita kerja. Kerja apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat hati kita, apa yang dalam hidup kita. Ini kesempatan. Nanti kalau udah mati nggak ada, percuma. Udah nggak ada pertimbangan, udah nggak ada pekerjaan, nggak ada pengetahuan, nggak ada hikmat, udah nggak ada. Yang ada tinggal roh, ya, iman kita dalam bentuk kerjaan manusia baru, yaitu roh. Memuji menyembah Tuhan, udah nggak ada yang begini, tapi masih hidup. Kita perlu ini, perlu kerja keras, perlu kerja sungguh-sungguh. Katakan amin. Perlu kerja cerdas. Aku banget cepet amat jamnya ya. Saya baru 20 menit. Itu akan lebih ya. Oke, poinnya banyak saudara, poinnya 15. 5. Kan kemarin-kemarin sudah mungkin sudah dengar khotbah, saya tidak tahu khotbahnya apa, saya nggak mengikuti, kebetulan ada kesibukan ya dengan pastor saudara. Dari hari Selasa kita berangkat, Jumat baru nyampe di sini. Kita conference yang ada di Solo, namanya
UC, Unlimited Conference. Itu bagus banget dan kami sangat diberkati ya. Amin. Yang ketiga, berkat harus dikelola supaya uang itu sehat. Seberapapun uangnya itu harus dikelola, bahasa umumnya dibukukan gitu ya. Ada manajemen keuangannya di rumah, nah, gitu ya. Mari kita baca Lukas 14 ayat 28, 2, 3. Sebab di antara Kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu. membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi apapun harus begini nih. Mumpung saudara belum menikah, ada beberapa yang belum menikah, dan saudara sudah bekerja, mulai biasakan begini. Yaitu apa? Duduk, uang ini mau saya gunakan apa ya? Punya budget plan nih. Jadi saya mau ngapain ya? Bahasa umumnya dibukukan. Kalau sudah suami istri, nggak perlu belajar lagi. Itu wajib. Nggak ada ceritanya uang tanpa pembukuan. Nggak ada. Itu wajib. Suami istri wajib membuat pembukuan. Keuangan itu harus dikelola. Amin. Katakan amin. Amin. Nanti sehat, percaya. Wajib itu. Pak John wajib, ya. Pak Rusdi wajib. Bapak Gembala saudara udah tahu, saya udah bagus banget itu ya, dengan Ibu Gembala saudara. Sebelah kiri saya siapa? Isi Guarmu. Isi Guarmu itu siapa namamu ya? Bukan bosok. Jadi kita harus kelola. Amin. Bukan berapa banyak uang itu, ya. Tapi kalau nggak dibukukan akan kekurangan. Jadi seberapapun banyaknya uang tanpa dibukukan, tanpa dikelola akan berkekurangan. Ingat itu. Nah, dalam pembukuan biasanya apa yang saya buat, istri saya sudah tahu itu pendapatan berdua. Jadi nomor 1 pendapatan berdua, nomor 2 selalu persepuluhan. Nah, nanti saya bahas di poin yang terakhir. Yang ketiga menabung. Yang keempat biasanya kebutuhan pokok. Yang kelima biasanya membantu orang tua atau menabur. Jadi wajib ya, wajib. Please, tolong ini sederhana. Kalau uangmu mau sehat, duitmu berapapun dibukuin. Amin. Penghasilan kami nggak seberapa, tapi dibukukan jadi berkah. Kami Amin. bisa bantu orang tua, bisa nolong orang. Ketika gereja membutuhkan apa, tanda kutip ya, ada proyek apa kayak apa, kami akhirnya ada itu. Karena apa? Kami bukukan. Wajib. Anak muda yang sudah bekerja angkat tangan. Anak muda yang belum menikah tapi sudah bekerja angkat tangan. 1. Yang lain nganggur. Oh, sudah nikah. Oke. Yang sudah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah angkat tangan. Oh, betul, berarti semua. Oke, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang di rumah sudah memakai pembukuan keuangan? Angkat tangan. Gak ada 5% Pak Gembala. Waduh, berat loh ini. Ini nanti jadi panjang, karena gak akan mungkin saya ajarin detail. Tapi esensinya sudah begini, saudara datang dengan Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala itu orang detail. Ibu Gembala saudara di sini ya. Itu orang detail, ngobrolin, wajib loh saudara, percaya. Nanti kalau keuanganmu dibukukan, tahu kok uangmu itu kemana alirannya. Dan kalau saya mau kembangkan sedikit, ini mengurangi pria nakal. Pria itu kalau pegang duit, terus banyak, ketika sedikit gak nakal. Tapi ketika sudah banyak, liar pikirannya. Itu memang seperti itu, hasil survei di mana-mana, tidak hanya memang seperti itu. Jadi itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, cara menolongnya apa? Cara menolongnya adalah dibukukan. Yang pegang siapa? Uang itu yang pegang adalah istrinya.
dari istri saudara. Nanti dilaporin, ya. Jangan ada keuangan yang lucu. Uang istri bukan uang suami. Uang suami adalah uang istri dan uang bersama. Jangan begitu. Ya, kalau istrinya kerja, ya, ternyata penghasilannya lebih banyak, ya saya nggak akan ajarkan nilai-nilai itu, nanti terlalu meluas. Tapi esensinya uang berdua itu dijadiin satu, diketahui berdua suami istri tahu uangnya berapa. Setelah itu diatur berdua duduk. Perpuluhan itu wajib. Ketika menabung atau apa, kalau sekolah, anak sekolah duluan ya, jangan sampai anak pendeta nunggak, malu nanti bagaimana. Jangan. Minta maaf, dari dulu saya nggak pernah lakukan itu. Sampai sekarang pun hampirlah istri saya 1 tahun ke depan kami sudah bayar. Apa banyak duit? Bukan, kami tahu prioritas. Jangan sampai nanti anak pendeta sudah dicari-cari di sekolah, nggak bayar atau nunggak, enak itu saudara. Orang Kristen di gereja ya, kalau lagi apapun haleluya, haleluya, tapi SPP anak haleluya. Ya kan masalah, nanti bermasalah, betul? Kenapa nggak dibukukan? Jadi penting itu. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi rupanya ini penting, sedikit demi sedikit. Kalau di bukuan nanti bagus, tabung sedikit demi sedikit. Kalau bahasa imannya gini, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan pasti akan percayakan dari yang kecil menjadi hal yang lebih besar. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau ini aja nggak dipercaya, nggak dikelola, boros, bahkan akhirnya uangnya kemana-mana nggak tahu, bahaya. Nah, yang tadi yang ada 2 atau 3 anak muda yang sudah kerja, mulai bukuin dari hari ini. Contoh, ya, saya sebulan itu harus ada contoh ya. Pertama, perpuluhan. Yang kedua, bantu orang tua. Yang ketiga, untuk kebutuhan pribadi, make up. Kalau anak gadis ya, jangan lupa itu beli make up, itu utamamu. Ya, setiap hari harus rajin bercermin. Zaman sekarang ini zaman modern. Jangan, saya apa adanya karena dari Tuhan sudah seperti ini. Kalau orang mau terima saya, nggak boleh, saudara. Saudara lihat, baca kisahnya Ribka ketika mau ditinang oleh dengan Ishak. Saudara, mereka didandanin, saudara. Jangan dulu nih sudah seperti ini. Jadi jangan handphonenya bagus, mukanya jelek, jangan, saudara. Jangan begitulah ya. Sekarang itu semua bisa ya, rambut bulu mata bisa itu, alisnya bisa tambahin sedikit, tidak ditato ya, beda ya, tato kita nggak ajarin itu, tapi dirapiin sedikit gitu loh saudara ya. Sekarang itu serba bisa begitu, anak-anak gadis buat anggaran begitu. Tapi kalau apa-apa makannya jor-joran, jangan, nggak boleh saudara. Kita harus, bahasa saya itu menggunakan keuangan dengan baik. Katakan amin. Nah, yang keempat, mencukupkan diri. Ini harus jadi sehat. Tidak hanya uang yang sehat, nanti jiwanya sehat, orangnya sehat, kalau duitnya sehat. Tapi duitnya banyak dengan prinsip yang enggak baik, nanti uangnya jadi enggak sehat, hidupnya orang itu juga enggak sehat. Ibrani seperti yang ditulis tadi di sana itu, ya saya lihat ada Ibrani di situ. Ya, 13, 5, bagus gitu. Saya kan nggak tahu kalau ada tulisan di situ Ibrani 13, 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan, dan aku sekali-kali tidak akan. Sekecil apapun itu, jadi ini saya ambil aja dari searching, ada di Google, dan saya dapatkan kata-kata ini, bagus, kata-kata ini kata-kata yang baik ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup, artinya untuk kebutuhan hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Benar itu? Jadi sebelum saya membahas itu, saya bahas dulu tentang prinsip firman-Nya. Kalau orang berkata cukup, berarti mencukupkan
diri dengan penghasilannya. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan duitnya berapa, kebanyakan nyicil, lama-lama mencicil. Tahu mencicil? Itu jawabannya. Mencicil itu jadi melotot, saudara, ya. Pusing orang itu. Jangan, nggak boleh. Jadi kita biasakan hidup dengan apa yang ada pada kita. Kalau memang kemampuan kita, gaji kita seberapa, itu kita belajar kata cukup. Sudah begitu, jangan aneh-aneh. Katakan amin. Amin. Saya nggak pernah aneh-aneh, saudara. Nah, istri yang membuat saya kadang-kadang agak itu istri aja. Sebenarnya kalau saya itu ya, pakai jas, kalau ini jas saya 1.100.000 ya, agak mahal ya. Dulu 600.000 satu set. Tahun 2-3 tahun yang lalu sebelum pandemi ini agak tren 1.100.000. Tapi kalau pendeta-pendeta sebesar perutnya kayak saya udah nggak mau 1.100.000, minimal 2 juta, Pak John. Iya kan, minimal. Itu dia tahu, apalagi kalau orang tahu, woi, ya, istrinya siapa? Direktur Kudal Gandul. Direktur bintang saya tuh. Wah, dia kerja pelayanan juga. Oh, suaminya pendeta. Oh, wah, biasa aja. Baju, kalau baju nggak tahu dikasih Paulus, ya Pak Paulus namanya. Ya kalau saya terbang ini sekitar 178 sampai 200.000. Saya bisa nggak beli baju yang 500.000? Bisa. Sekarang ya, 1 juta bisa nggak? Bisa. Sepatu Bu Cherry 350.000. Bu Cherry kelihatannya keren kayak Berry. Sengaja saya cari yang nggak ada mereknya. Kan ada tuh, ada merek. Suka Bu Cherry atau saya cari ya. Padahal kalau dibuka di dalamnya Bu Cherry. Tahu artinya Bu Cherry? Ibu-ibu ceria. Nah, itu. Kenapa? 350.000. Jadi, aduh, kalau untuk gaya hidup jadi mahal. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup cukup. Amin. Jadi sehat kita. Katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kita harus kembangkan itu dalam hidup kita. Jangan sok-sokan, jangan. Gak usah. Nah, jam tangan. Sekarang saya terlihat. Jam tangan ini dikasih Pak Jimmy ulang tahun. Berarti 8 tahun yang lalu. Ini, ya begini aja ya udah. Apa Seiko? Cuma saya lihat mahal. 1.300.000, kaget saya. Saya cek kalau sekarang zaman sekarang kan kita udah tahu kalau dikasih barang apa tuh. Makanya kalau ngasih saudara, nggak usah dilihat-lihat ya, kadang-kadang kita jadi tahu. Mahal, kaget saya. Waduh, saya nggak pernah selama ini, istri saya udah tahu. Paling mahal saya beli jam tangan itu 350.000. Jadi kita harus jangan sok-sokan. Gak boleh memenuhi gaya hidup, harus mencukupkan diri. Katakan amin. Sehingga nanti ada apa? Ada rasa syukur, ada ucapan terima kasih, ada rasa puas. Terima 4 juta sebulan untuk DKI UMR, puas. Terima 3 juta untuk daerah Tangerang, puas. Terima 10 juta, puas. Terima 100 juta, puas. Nggak menjadi lebih sombong. Yang kecil nggak menjadi merasa lebih minder, nggak ada. Konsepnya cuma sama, karena kita di dalam Tuhan semua berkatnya Tuhan. Ada rasa syukur. Katakan amin. Puas. Tidak boleh besar pasak daripada tiang. Artinya tidak boleh besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini penting dalam hidup bersama kita. Kalau uang kita mau sehat, ingat bahwa kita harus berkata cukup. Mencukupkan diri. Katakan amin. Jangan merasa kurang. Kalau merasa kurang, nggak pernah akan memberi, nggak akan pernah bisa menabur karena kurang. Kalau merasa kurang apa? Akhirnya untuk dirinya sendiri. Ego pasti akan ke situ. Tapi kalau merasa cukup, enggak. Dia bisa tolong orang, bisa bantu orang, dia bisa memberkati banyak orang, dan dia bisa melemparkan banyak berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, nah ini yang kelima. Saya digerakkan Tuhan untuk ngomong ini. Sebenarnya ini poin nggak ada
Jadi baru kemarin sore muncul. Saya khawatir karena ada beberapa orang yang khotbah-khotbah pendeta itu yang di luar itu nggak seimbang. Dia langsung main hajar, hantam promo tentang Maliaki 3 ayat 10. Sehingga konsepnya nggak seimbang. Seolah-olah itu jahat, memberi perpuluhan itu nggak perlu dan jadi bermasalah. Dia nggak, ya saya nggak ada masalah ya dengan pendeta-pendeta itu nggak ada bermasalah. Sekali lagi, cuma ketika saya mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu, saya jadi khawatir. Dan akhirnya Tuhan ingatkan konsep perpuluhan itu justru muncul dari bapak orang beriman, Abraham. Dan ini yang saya mau share 5 menit ke depan. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 14, jadi kejadian pasal 2 itu Abraham dipanggil keluar. Kejadian 13, baru 14 ketika Abraham mulai perang dengan raja-raja sekitar, ya, karena dia harus menuju ke tanah perjanjian yang dia tidak tahu. Dan dalam perjalanannya akhirnya ada satu peristiwa yang unik dan sangat memberkati saya. Sebenarnya kalau dibahas ini jauh lebih dalam, jauh lebih luar biasa tentang hal ini. Karena itu ada konsep teologis, ada konsep juga eskatologis. Ada imam Melkisedek yang imam yang sangat luar biasa. Ya, kalau baca kitab Ibrani, silsilahnya tidak ada, dia Raja Saleh, dia orang agung. Jadi ini sangat luar biasa. Tapi dengarkanlah, justru persepuluhan ini bagus. Dan kenapa saya akhirnya menyampaikan ini? Ini membuat ekonomimu sehat. Bahasanya Maliaki, ini yang menjadi penjaga keuanganmu. Mari kita baca 2-3. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh karena Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Coba, ini gimana ya menangkapnya? Kalau dibaca sederhana, biasa aja. Tapi kalau saudara baca pelan-pelan, ngerti. Bapak beriman, kita udah tahu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk keluar. Dan ia menuju tanah, sebuah tempat yang tidak diketahui. Dan akhirnya dia memenangkan semua proses dalam perjalanannya. Jadi semangatnya adalah semangat kemenangan. Amin. Ingat, katakan amin. Jadi semangatnya itu. Jadi ketika dia akhirnya singkat cerita memenangkan sebuah peperangan dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian yang sedang memang sudah menjadi mimpi dan visinya yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan akhirnya di tengah perjalanan ketemu Melkisedek. Singkat cerita, dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi imam Allah yang maha tinggi. Dan Abraham tahu loh, sadar ini sesuatu yang luar biasa. Singkat cerita, si Melkisedek memberkati itu Abraham. Namanya masih Abraham ya, nanti proses Abraham ada ceritanya. Singkat cerita, akhirnya ketika sudah diberkati, coba perhatikan. Lalu, kata lalu itu mengikuti sesudah peristiwa sebelumnya. Abraham memberikan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi itu, 1/10 dari semuanya. Bagus. Jadi ini bicara tentang semangat hidup berkemenangan, tapi ini semangat cinta dan ketaatan. Amin. Saudara tahu bahwa semangatnya Abraham adalah semangat taat terhadap visinya Allah. Semangatnya Abraham adalah Abraham semangat cinta kepada Allah. Dia seorang yang menyembah berhala dari keturunannya, tapi ketika dipanggil Allah, dia taat, dia cinta. Tapi dalam perjalanannya ternyata dia harus menghadapi peperangan lepas peperangan.
dan akhirnya memenangkan semua peperangan. Sampai suatu saat kita cerita tentang Lot, saudara tahu, akhirnya Lot, singkat cerita, dia melepaskan Lot dan membantu Lot dan memberkati Lot akhirnya. Artinya Abraham ini adalah betul-betul contoh orang yang taat dan cinta kepada Tuhan. Amin. Dan sampai akhir hidupnya, Abraham diwarnai kemenangan lepas kemenangan. Akhirnya saya simpulkan kecil dari cerita ini. Gak ada waktu buat kita, bukan? Waktunya gak banyak, karena ini khotbah, bukan seminar, bukan belajar Alkitab. Ketika saya persembahan persepuluhan itu adalah karakteristik orang yang mau hidup dalam berkemenangan. Amin. Persembahan persepuluhan itu adalah karakter hidup orang yang taat dan cinta Tuhan. Amin. Maka Pak Gembala, kalau jemaat belum cinta Tuhan, jangan diajar perpuluhan, nanti berat. Kalau jemaat belum taat kepada ngerti tentang firman, dia nggak akan ngerti, nanti susah. Kalau jemaat belum mengalami peristiwa perjumpaan pribadi tentang Tuhan, bagaimana dia diselamatkan, bagaimana korban Kristus di atas kayu salib, bagaimana dia sudah mengalami anugerah, kita bicara sepersepuluhan pasti jadi masalah. Tapi kalau jemaat sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya, kalau jemaat merasakan bahwa dia belajar cinta dan taat kepada Tuhan, persepuluhan nggak usah diperintahkan. Persepuluhan akan muncul dari hati dan itu dibawa kepada Tuhan. Katakan amin. Ini fakta peristiwa dari Abraham. Ini mula-mula, ini belum menjadi hukum sipil, belum menjadi hukum. Ya kalau sudah mulai keluaran nanti bangsa Israel sudah ada peraturan juga, itu sudah norma. Yang udah Maleaki itu sudah hukum, sudah norma, saudara. Itu udah kewajiban untuk kehidupan bersama. Tapi sebelum ada hukum, sebelum ada pemerintahan kerajaan Israel, sebelum ada apapun, bagi orang yang memang cinta Tuhan, bagi orang yang memang sudah belajar taat kepada Tuhan, bagi orang yang mau hidup dalam kemenangan, dia tahu rumusnya, resep hidupnya soal keuangan, yaitu mengembalikan 1/10 dari semua yang dia dapat. Kalau saudara mau diberkati, keuanganmu mau sehat, akhirnya kesimpulannya, lihat foto saya dulu. Loh, mana kesimpulannya? Klik. Nah, lihat foto saya dulu, biar seger saudara ya. Itu foto KKR Pak Sutri saya hari Jumat yang lalu ya. Jadi baru kali ini saya buat KKR buat jemaat, bukan KKR, ya KKR lah gitu ya. Khusus Pak Sutri. Jadi yang hadir memang suami istri. Yang hadir nggak terlalu banyak, yang daftar sudah banyak karena hujan hari Jumat kemarin. Tapi mungkin 300-400 orang lah ya, 250-an pasang. Kita prioritaskan Tuhan dan andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Katakan amin. Kita kerja keras dan cerdas, kita kelola keuangan dengan baik, kita mencukupkan diri, rasa syukur dan terima kasih, dan kita membawa persepuluhan.